Karena biar bagaimanapun, sekalipun Musa seorang imam, tapi Musa ngatur perang. Ya, Dia perintahkan Yosua dan Kaleb, kita harus perang. ya, Bahkan Yosua pun, Daud pun nggak cuma sekedar mereka dekat sama Tuhan di urusan spiritual, tetapi mereka peduli bahwa ternyata bangsa ini harus dipimpin. yes. Kalau memang harus butuh orang di dalamnya, harus ada orang di dalamnya. Nah, selama ini kita ini kan cuma sekedar berdoa. Nah, saya tuh capek kalau cuma sekedar berdoa. Bener-bener saya tuh kayak berdoa ke Tuhan, Tuhan, gue pribadi capek Tuhan. Kenapa? Cuma berdoa, Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan menangkan bangsa ini. Sedangkan kita nggak punya orang-orang di dalamnya. Ya, Nah, makanya saya mewakafkan diri saya mau terjun di dalamnya. Ya. Saya jadi bagian di dalamnya. Yang nggak cuma sekedar saya bicara bahwa keadilan ini harus ada di Republik ini, tetapi saya harus jadi pelaku yang memperjuangkan Ya. tentang keadilan di Republik ini. Ya. Makanya saya bersyukur saya ketemu dengan teman-teman yang di politik juga, mereka anak Tuhan, yang mereka bilang, ayo bro, kita perjuangkan sama-sama. Ya. Dan kita bersyukur itu. Bahkan Kementerian Agama yang tidak pernah sama sekali merayakan Natal, tahun ini untuk pertama kalinya merayakan Natal. Ya. Saya ngomong kita apa Ya. adanya. Karena negara ini kan berdasarkan pada Pancasila. Dan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, Yes. ketuhanan untuk semua orang yang beragama, Ya. yang bahkan sekarang juga kepercayaan pun mendapat tempat Ya. di Republik ini. Artinya bahwa kita itu harus jadi bagian yang tidak cuma berdoa, tetapi mewujudkan dan kita berjuang dan kita bertindak. Kita bertindak di dalamnya. Ya. Karena tetap butuh orang-orang seperti Daud, tetap butuh orang-orang seperti Yosua untuk kita memperjuangkan bangsa kita. Ya. Nah, kalau kita cuma sekedar berdoa, maka kita hanya bisa teriak, hanya bisa berkomentar, tetapi kita tidak pernah bisa menyelesaikan. Ya. Nah, makanya saya ajak teman-teman dimanapun berada ya teman-teman, untuk mereka bisa, ayo, jangan cuma sekedar kita berdoa, karena orang Kristen itu keren dalam berdoa. Iya. Tapi kita harus bertindak juga di dalamnya. Betul. Tapi apakah ini ada jalan keluar, karena setiap kali nanti terjadi insiden seperti begini, terjadi yang namanya kemudian ya protes, kemudian didengar misalnya, dan terjadi permohonan maaf, tapi kemudian nanti di titik-titik yang lainnya lagi terjadi lagi. Jadi apa sih yang sebenarnya akarnya yang harus diperbaiki di dalam pemerintah sendiri gitu? Apakah ini yang jadi undang-undangnya? masalah, yang jadi masalahnya begini, negara kita ini kan negara yang cukup besar ya, secara geografis itu kita sangat besar, nggak bisa terjangkau. Kita itu beda seperti Singapura, Malaysia. Kita itu dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau, dengan total penduduk 280 juta, hampir 300 juta yang tersebar di semua tempat. Ini berbeda culture, sosial, cara pemikiran, paradigma orang-orangnya, dan ini akan selalu ada. Jadi persekusi, intoleransi ini akan selalu ada. Mengingat apalagi sekarang itu ya banyak orang-orang yang beragama yang membuat mereka, menjadikan mereka jadi beragama tapi kadrun. Itu tidak hanya buat teman-teman di sebelah juga, tapi teman-teman Kristen juga ada yang kadrun juga. Gitu. Teman-teman Kristen yang pokoknya kadrun juga lah. Nah, ini akan selalu ada. Nah, kita justru harus hadir untuk memperjuangkan itu. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kalau kita tidak hadir di legislatif, di eksekutif, bahkan yudikatif. Nah, kita harus hadir di situ. Supaya ketika kita melihat permasalahan ini, kalau misalkan di satu rumah itu ada sampah di dalam rumah itu, kita tidak teriak dari luar, rumahnya kotor, tapi enggak. Yang perlu kita lakukan, kita di dalam rumah itu, kita ambil sapu, kita bersihkan. Nah, ini akan selalu ada. Akan selalu ada. Di satu sisi juga, Alkitab juga sendiri sudah bilang bahwa di akhir zaman, aniaya akan makin tambah berat. Betul. Dan biarlah juga di satu sisi juga kita berdoa bahwa di tengah-tengah ini semuanya biarlah orang-orang melihat kemuliaan Yesus. Itu aja sih. Dan sampai kapanpun seperti dikatakan tadi, kondisi ini akan selalu ada. Di satu sisi kita tetap bisa perjuangkan, di satu sisi juga kita juga berdoa supaya respon daripada kita itu benar. Itu aja. Tidak terprovokasi. Dan bahkan yang dikatakan, dan kita sebenarnya sudah dapat wejangan yang luar biasa nasihat, yaitu kasih di atas segala-galanya. Betul. Ada satu topik Alkitab yang luar biasa yang kemarin baru beberapa bulan lalu tuh baru ngebaca-baca lagi. Yang istilah itu namanya lemah lembut. Ternyata kelemah lembutan yang Alkitab ajarkan adalah bisa balas tapi membiarkan Tuhan yang bela, misalnya gitu. Bisa membela diri, tetapi biarlah Tuhan yang membela. Itu di satu sisi memang luar biasa juga, tapi di satu sisi juga biarlah juga kita sadar bahwa apa yang kita perjuangkan sesuai dengan hukum yang ada. Betul. Tetapi di satu sisi juga biarlah Tuhan yang juga bela anak-anaknya. Dan ini sangat-sangat harusnya diapresiasi bahwa seperti yang tadi Bro David bilang,
jangan cuman sekedar hanya berdoa-berdoa aja. Tapi ketika Anda memiliki akses, memiliki sebuah kesempatan, apapun itu, jejaring, kalau Ya. bisa Anda lakukan sesuatu di atas kebenaran, bertindaklah gitu loh. Ya. Supaya terjadi juga sebuah edukasi juga kepada Setuju, orang-orang setuju. bahwa yang tadi dikatakan ketuhanan ya. yang Maha Esa kok. Iya, Gitu. iya. Justru negara ini kaya bukan sekedar hanya hasil buminya saja, tapi kaya dengan budaya dan keberagaman yang luar biasa banyaknya. Betul. 17.000 pulau, dan harusnya kalau semuanya bisa paling tidak menghargai Betul. keberagaman itu, kita menjadi negara yang Makanya sampai keren sekarang banget. Kak Billy, saya ketemu bahkan dengan senior-senior yang di kabinet di pemerintahan. Sampai sekarang saya tidak pernah menghilangkan sebutan dan panggilan saya sebagai pendeta. Oh, Saya ketika Ya. ketemu sama presiden di Hambalang, ya Ya. saya memperkenalkan diri sebagai pendeta juga. pendeta, ya. Ya, saya Pak Presiden, saya pendeta, dan Ya. Mas Wapres, Seskap, Pak Ya. Seskap, dan beberapa menteri yang senior-senior saya juga panggil saya pendeta David. Yes. Karena saya ingin menjadi salah satu motor seperti dulu ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di era Presiden Soekarno. Namanya Johannes Lemena. Siapa Johannes Lemena? Ya, Johannes ya. Lemena adalah seorang anak muda, tokoh bangsa, bapak kekristenan bagi saya yang ada di negara ini, yang lahir di Ambon, tapi beliau pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri. Wow. Ya. Nama beliau Johannes Lemena. Dan Ya. beliau dokter, beliau ini dokter, beliau politikus, Ya. dan beliau ini kalau minggu khotbah. Wow. Itu yang luar biasa. Ya. Makanya saya kadang kalau belajar tentang biografi beliau itu, salah satu kutipan yang saya suka dari beliau ini adalah, hidup ini tidak tergantung apa agamamu, tapi hidup ini tergantung apa perbuatanmu. Wow. Nah, itu yang melekat di dalam diri saya, yang saya begitu baca tentang kontribusi beliau terhadap bangsa ini. Wow, ini orang nih gak cuma sekedar politikus, ternyata orang ini hamba Tuhan, Ya. tapi wakil perdana menteri, dan bahkan pernah menjabat sebagai menteri kesehatan. Wow. Memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan bukakan sekarang kita punya banyak senior-senior kita, rekan-rekan juga yang anak-anak Tuhan. Apalagi bangsa ini kan memberikan waktu dan karpet merah selebar-lebarnya bahwa siapapun bisa berkontribusi. Salah satu mimpi saya, jujur ini mimpi saya ini, yang saya juga sharing ke senior-senior kita yang anak-anak Tuhan. Kenapa enggak kalau suatu saat kita punya cawapres yang Kristen, anak Tuhan? Yes. Kenapa enggak? Yes. Karena suara kita juga cukup besar. Ya. Yang jadi masalahnya kan apakah kita mau memulai atau enggak. Ya. Itu. Ya. Ya, bagian kita kan beriman aja kan. Ya. Bagian kita beriman, mengerjakan, bagian Ya. Tuhan mewujudkan. Ya. Entah terwujud atau enggak itu urusannya Ya. Tuhan. Ya. Ya, cuma bagaimana kalau kita kerja enggak, kita terus kemudian mau terjun di politik juga enggak, bagaimana bisa terwujud. Ya. Nah, banyak anak Tuhan yang suka menyerahkan ke Tuhan apa-apa, Ya. pokoknya Tuhan aja lah gitu loh. Ya. Padahal ya itu, kebutuhan apapun, kebutuhan hidup ya harus dikerjakan. Gue pilih dia. Gue pilih dia aja udah. Masih banyak senior yang lain. Tapi kalau begitu. Tuhan pimpin, nggak ada yang mustahil. Ya. Iya kan? Minimal kita nanti ini, minimal ada wakil menteri agama yang Kristen. Yes. Oh, itu keren banget. Iya, belum pernah kan? Belum pernah ada. Nah, wakil menteri agama yang Kristen. Wah, itu keren banget. Gitu. Iya. Gitu. Ya harusnya